Pada pertemuan ke-8 ini, kita akan membahas tentang pengaturan output pada SQL+. Tujuan dari pembelajaran ini adalah untuk membuat query yang membutuhkan variabel input, kustomisasi lingkungan SQL+, menghasilkan output yang lebih mudah dibaca, membuat dan menjalankan file script, dan menyimpan hasil proses kustomisasi. Untuk teori dan percobaan, pengertian dari variabel substitusi. SQL+ menggunakan variabel substitusi untuk menyimpan nilai sementara. Variabel substitusi menggunakan simbol ampersand dan meminta user menginputkan suatu nilai. Contoh pada percobaan 1. Tampilkan nomor pegawai, nama, gaji, dan nomor departemen dari seorang pegawai yang nomor pegawainya diinputkan. Kita gunakan select mno, ename, cell, depno, from imp, where mno sama dengan ampersand employee underscore num. Enter value for employee num 7369. Maka hasil yang didapatkan adalah ada karyawan bernomor 703.369 yang memiliki nama Smith dan salary 800 dengan nomor departemen 20. Variabel substitusi dapat digunakan untuk melengkapi hal berikut, yaitu 1. Kondisi where, klausa order by, ekspresi kolom, nama tabel, dan keseluruhan statement SQL. Percobaan lain seperti tampilkan nomor pegawai dan input kolom lainnya berdasarkan input kondisi. Kita dapat menggunakan select empno, ampersand kolom underscore line from imp where ampersand kondisi. Dan kita akan menampilkan kolom line untuk memilih field yang akan ditampilkan, yaitu ename, dan kondisi dari depno tersebut sama dengan 10. Selanjutnya, penggunaan perintah setVerify. Perintah setVerify digunakan untuk menampilkan teks keterangan sebelum dan sesudah SQL+, mengganti variabel substitusi dengan suatu nilai, seperti pada percobaan di bawah ini. Untuk nilai karakter dan tanggal dengan variabel substitusi, tanda petik tunggal digunakan untuk nilai variabel substitusi yang memiliki tipe data tanggal atau karakter, seperti pada percobaan keempat, yaitu tampilkan nama pegawai, nomor departemen, dan gaji setahun untuk pegawai yang memiliki jenis pekerjaan sesuai dengan yang diinputkan. Di sini kita pada klausa where job sama dengan ampersand job underscore title, sehingga kita akan menginputkan job title-nya semisal clerk, maka output yang dihasilkan seperti tabel di bawah. Sedangkan untuk penggunaan variabel substitusi double ampersand digunakan untuk melakukan reuse atau memakai kembali variabel yang telah diinputkan nilainya. Contohnya pada order by, ampersand nama underscore kolom. Sebelumnya kita memilih select empno, ename job, dan double ampersand nama underscore kolom, sehingga
yang diinputkan adalah nama kolom. Kita dapat menginputkan depno sehingga akan muncul hasil output seperti di bawah ini. Untuk penggunaan perintah accept digunakan untuk mengatur teks yang ditampilkan pada saat pengisian variabel substitusi. Penggunaan perintah define dan undefined. Suatu variabel masih ada nilainya sampai kita melakukan hal berikut, yaitu memberikan perintah undefined dan keluar dari SQL+. Perintah define digunakan untuk mendefinisikan suatu konstanta. Untuk mendefinisikan suatu konstanta pada tiap session, modifikasi file login SQL sehingga konstanta otomatis dibuat pada saat startup. Kita dapat melakukan percobaan di bawah ini sendiri. Untuk menyimpan kustomisasi dalam file login SQL plus environment dapat dikustomisasi dengan melakukan perubahan pada file login SQL. File ini akan menentukan setting pada saat proses startup pada setiap session. Untuk melihat setting apa saja yang tersimpan dalam login SQL digunakan perintah show all. Kita dapat melakukan percobaan seperti gambar di bawah ini. Sedangkan untuk penggunaan perintah kolom digunakan untuk mengontrol tampilan judul dari suatu kolom. Sintak umumnya adalah call, umn, kolom alias atau option. Pilihan option yang biasa digunakan adalah clear untuk menghapus sembarang format melakukan format atas tampilan kolom, heading text mengatur judul kolom, dan justify alih menggunakan kata kiri, kanan, atau benar. Perintah ttitle and btitle digunakan untuk menampilkan header and footer. Sintak umumnya adalah tt tle text of on. Untuk mengeset report header, ttitle salary report. Untuk mengeset report footer, btitle confidential. Pembuatan file script untuk menjalankan report. Berikut ini akan dicontohkan pembuatan file script untuk menjalankan suatu report yang menampilkan judul pekerjaan, nama, gaji untuk tiap pegawai yang memiliki gaji yang kurang dari 3.000. Tambahkan header pada tengah-tengah kertas dengan judul employee report dan footer confidential. Ubah judul kolom untuk pekerjaan dengan kategori pekerjaan yang dipecah dalam 2 baris, judul kolom nama pegawai dengan pegawai, dan judul kolom gaji dengan gaji, dan formatnya adalah 99,99999. Sintaknya seperti di bawah ini. Maka hasil report yang didapatkan dari percobaan di atas seperti gambar di bawah ini. Pada praktikum ke-8 ini terdapat 2 soal latihan. Yang pertama adalah buat file script untuk menampilkan report berikut. Kita diperintahkan untuk membuat file script untuk menampilkan report seperti bawah ini.
Untuk menyelesaikan pada soal nomor 1, kita dapat kopikan jawabannya. Kita masukkan inputan 1 Januari 81 sampai dengan 01 Januari 82. Maka hasilnya ditampilkan sama seperti contoh soal tadi. Yaitu yang ditampilkan adalah feed pegawai dan hire date, dan memiliki jumlah 10 data. Sedangkan untuk soal nomor 2, perhatikan pada soal nomor 2. Buat file script untuk menampilkan nama pegawai pekerjaan dan departemen tempat pegawai bekerja yang berlokasi sesuai nilai yang diinputkan. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan lokasi Dallas. Pada soal nomor 2 ini kita dapat menyelesaikannya dengan cara sintak seperti ini. Lalu kita jalankan program, kita lakukan pencarian, memasukkan nama lokasinya Dallas sesuai dengan soal tadi. Maka data yang dihasilkan adalah 5 data, yaitu atas nama pegawai Jones, Ford, Adam, Smith, dan Scott, dengan kategori pekerjaan manajer analis, clerk analis, nama pegawai research